Fokus ini adalah kelanjutan dari apa yang kita pelajari tentang precious, tentang hal yang berharga. Kalau di tema Paskah yang lalu Tuhan ajarkan tentang precious, apa yang paling berharga dalam hidup kita. Saya kira kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Bukan rumah, bukan suami, istri, pasangan, bukan anak, tapi Tuhan. Tempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup kita, dan biarlah dia menjadi yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, lalu di bagian akhir, kalau Bapak Ibu ingat, saya bilang, kalau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling berharga dalam hidup kita, pasti fokus hidup kita juga berubah. Seperti orang yang menemukan harta karun di ladang dan dia pergi menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Demikian halnya kerajaan Allah. Dan saat kita menemukan Tuhan dan Tuhan berharga dalam hidup kita, fokus hidup kita, tujuan hidup kita pasti berubah. Kalau tadinya kita mencari kesenangan kita sendiri, kita mengejar cita-cita impian kita sendiri, kita mulai berubah. Tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kehendaknya. Nah, oleh karena itu kita perlu fokus. Kita tidak bisa hanya kita harus ngejar kehendak Tuhan, menyelesaikan destiny. Kalau tanpa fokus tidak bisa. Nah, fokus itu apa sih sebenarnya? Fokus itu adalah segenap perhatian, konsentrasi, segenap energi kita untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu, kalau menurut survei, orang bisa konsen paling lama 45 menit, betul ya? Setelah itu harus istirahat dan konsen lagi 45 menit. Kalau enggak, pikiran juga capek dan memang perlu refreshing. Tapi dalam perjalanan iman kita, untuk kita bisa fokus, kita perlu namanya endurance. Jadi kita terus fokus, terus konsentrasi, dan kita terus berjalan di jalannya Tuhan, menyelesaikan destiny kita. Orang dunia pun tahu kalau kerja harus fokus, ya toh. Kalau enggak fokus, misalnya buka toko sebentar, terus bosen, ditutup, buka yang lain. Terus bosen lagi, buka yang lain lagi. Enggak akan jadi, percayalah. Yang belajar pun juga begitu. Kalau di sekolah enggak fokus, di sekolah ngegame, di kelas ngegame, percayalah enggak akan berhasil. Dan hari ini saya bilang, dalam perjalanan iman kita juga harus fokus kepada Tuhan. Fokus untuk mengerjakan destiny kita sampai garis akhir. Fokus itu seperti apa sih? Seperti sinar matahari yang dipancarkan melalui kaca pembesar. Jadi sinar yang menyebar itu disatukan di satu titik. Dan sinar yang melewati kaca pembesar itu terpusat, terfokus dan bisa membakar kertas, membakar jerami dan lain-lain. Itu fokus, kekuatan dari fokus. Nah, hari ini saya mau share beberapa hal yang menghambat kita tidak bisa fokus. Pertama, kita tidak disiplin dalam iman kita. Kita ingat prioritas hidup kita harusnya Tuhan di atas segalanya. Kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan dan pelayanan. Kalau kita fokus untuk Tuhan, kita harusnya menyisihkan waktu tiap hari disiplin, baca firman, doa, merenungkan firman. Karena itu fokus hidup kita. Kalau kita tidak disiplin, kita tidak konsisten mengerjakannya, kita tidak akan bertumbuh. Kalau tadi istri saya bilang, semalam dia mendapat pesan Tuhan. Zaman di mana kita hidup adalah generasi, disebutnya generasi stroberi. Ya toh? Stroberi kan bagus, merah, warnanya menyala, terus juga kelihatannya menarik. Tapi kalau disikat sedikit, digosok sedikit, bonyok. Jangan sampai kekristenan kita juga seperti itu. Kelihatannya bagus kalau nyanyi semangat, lompat-lompat. Tapi menghadapi masalah sedikit, kabur, undur dari Tuhan. Jangan jadi Kristen stroberi. Ya, disiplin, cari Tuhan. Yang kedua, persepsi yang salah tentang Tuhan.
Kita berpikir, wah Tuhan harus menjawab semua doaku. Tuhan harus membereskan semua masalahku. Nanti dulu. Jangan-jangan kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Jangan-jangan kita menjadi Tuhannya dan Tuhan jadi pesuruh. Tapi bukannya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Kita itu belajar Alkitab yang benar. Kita punya fondasi firman yang benar. Karena kalau kita tidak punya fondasi firman, pengertian firman yang benar, kita gampang diombang-ambingkan. Ada pengajaran sedikit berubah. Ada muncul pengajaran baru, kita beralih. Tidak. Dasarnya adalah firman. Ya. Dan saya pun, kita dalam tim penggembalaan, saya sangat takut kalau kita mengajarkan yang salah kepada jemaat. Karena apa? Bisa-bisa suatu saat kita dituntut di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan apa kepada umatku? Dan saya tidak mau itu. Bahkan kita pun ya tidak mau memanfaatkan jemaat atau memanipulasi apapun dalam hal apapun, keuangan, dalam apapun, enggak. Ayo kita cari Tuhan yang benar, ketemu Tuhan yang benar. Penghambat fokus adalah kita selalu mengingat masa lalu, menoleh ke belakang terus. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, ditebus dari jalan kita yang sia-sia, kita mengingatnya masa lalu. Wah, seandainya dulu, sebelum jadi orang Kristen kan bebas ya, ngerokok boleh, minum zero boleh, hampir. Kan kayak istri Lot, saat mereka dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, Tuhan sudah pesen, jalan terus ke depan, jangan noleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia jadi tiang garam. Jadi fokus ke depan. Ada lagu yang berkata, I've decided to follow Jesus. No turning back. Jadi setelah kita memutuskan ikut Tuhan Yesus, jangan balik lagi, jangan undur, jangan pernah undur. Itu yang ketiga. Yang keempat, distraction. Distraction ini banyak hal yang mengganggu fokus kita. Kita pengennya ngikut Tuhan, tapi kita tersandung dengan saudara seiman mungkin. Kita kecewa dengan saudara seiman. Kita kecewa dengan teman pelayanan, dengan gembala mungkin. Lalu undur dari Tuhan. Tadi istri saya juga bilang, seringnya orang Kristen itu aneh. Kalau mereka ada masalah dengan saudara seiman, mereka kecewa dengan sesamanya, yang jadi korbannya pasti Tuhan. Pasti terus enggak mau pelayanan, terus enggak mau berdoa. Loh, Tuhan salah apa? Kalau ada masalah dengan saudara seiman, beresi. Tapi jangan undur dari Tuhan. Fokus kita harus kepada Tuhan Yesus, jangan pada yang lain. Alkitab juga menuliskan kisah tentang Petrus. Petrus jalan di atas air ya. Waktu Tuhan Yesus malam-malam datang menghampiri kapal mereka, Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku turun dan jalan di atas air bersama Tuhan. Dan Tuhan bilang, ya ayo turun, jalan di atas air. Petrus turun dan berjalan di atas air bersama Tuhan. Lalu saat Petrus, Alkitab berkata, mulai terganggu dengan suara angin di sekitarnya. Angin ribut dan ada gelombang. Dia mulai getar. Tadinya dia fokus pada Tuhan Yesus, ini mulai getar nih. Dan dia mulai goyah tenggelam. Nah, yang jadi masalah begini. Kalau misalnya tidak ada angin, suasananya terang benderang di siang hari bolong, memang Petrus bisa jalan di atas air. Suasananya tenang nih, tidak ada gangguan nih. Semua tenang. Memang bisa Petrus jalan di atas air tanpa Tuhan? Tidak bisa. Dan lalu apa bedanya? Bukannya anginnya yang ganggu, tapi fokusnya teralihkan. Dan sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Fokus pada Tuhan. Ya. Oke, saya terus ingat lagu Turn Your Eyes Upon Jesus. Lompat 2 slide. Lagu ini berkata, Turn your eyes upon Jesus. Arahkan matamu kepada Yesus.
Arahkan matamu hanya pada Yesus, pandangi penuh keindahan wajahnya. Dan semua yang ada di dunia ini akan semakin memudar dalam cahaya kemuliaan dan anugerahnya. Nah, masalahnya siapakah Yesus bagi saudara dan saya? Tapi kita tahu sebenarnya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama baca dalam Kolose 1 ayat 15 mulai. Mungkin enggak usah dibaca penuh perikopnya. Saya berikan poin-poinnya aja, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Dalam Kolose 1 ayat 15. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah gambaran dari Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat Allah Bapa, tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Kecuali mungkin Adam sebelum jatuh dalam dosa, dan mungkin Musa. Karena Musa kalau berbicara kepada Tuhan muka dengan muka. Tapi kita tidak pernah melihat Bapa. Bahkan beberapa orang yang sudah dibawa melihat penglihatan tentang sorga dan lain, tidak bisa melihat muka Bapa. Terlalu terang, terlalu mulia, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Nah, bersyukur Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus menjadi manusia dalam rupa seorang manusia. Dan kita bisa melihat karakter Tuhan, kita bisa melihat pribadi Tuhan dalam diri Tuhan Yesus. Dia adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan, the image of the invisible God. Dan kita bisa melihatnya kasat mata. Lalu yang kedua dari Kolose 1 ayat 15 ini, Tuhan Yesus adalah yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Tuhan Yesus bukan diciptakan, tapi dia adalah yang paling utama, artinya yang paling spesial, yang dikenan Bapa. Dan dia, Tuhan Yesus juga yang pertama bangkit dari orang mati untuk menerima tubuh yang kekal, tubuh kemuliaan. Dan kita, gereja Tuhan yang ketiga, adalah bagian dari tubuh Kristus dan dia kepalanya. Suatu saat kita akan disatukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Inilah Tuhan Yesus bagi kita. Dia adalah Tuhan sendiri, Tuhan di atas segala Tuhan. Arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan Yesus. Paulus menuliskan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kita ingat cerita waktu Paulus dan Silas di penjara. Ingat ya, waktu Paulus dan Silas menginjil di Filipi. Mereka dituduh mengacaukan kota, lalu mereka ditangkap dan dipukuli, didera, dan dimasukkan penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ditangkap karena menginjil, mereka ditangkap karena orang membenci kebenaran. Orang tidak mau menolak terang itu karena mereka suka hidup dalam kegelapan. Kita tahu kita banyak melakukan misalnya pasar murah, terus rumah pintar dan lain-lain. Kalau kita datang membawa sembako, membawa bantuan apapun, mereka akan terima dengan tangan terbuka. Oh ya dong, pasti diterima. Tapi sekalinya kita menyatakan iman kita, percayalah pasti ada penolakan. Pasti ada, bahkan mungkin aniaya datang. Karena apa? Pada dasarnya mereka membenci Tuhan Yesus. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang. Karena mereka perlu kasih Tuhan. Nah, waktu Paulus dan Silas di penjara, yang dilakukan apa? Mereka tengah malam badannya sakit semua mungkin. Mereka habis dipukuli dan malam-malam dingin di penjara. Yang mereka buat pertama, mereka nyanyi. Mereka memuji Tuhan. Itu menyatakan apa? Pertama bahwa tubuh mereka bisa ada dalam penjara, tapi jiwa dan roh mereka bebas.
Kita mungkin ada dalam pergumulan, dalam tantangan hidup seperti apapun. Tapi pastikan bahwa jiwa roh kita, pengharapan kita hanya dalam Tuhan, dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, mereka nyanyi tengah malam di penjara. Itu artinya bahwa mereka adalah warga negara dari suatu kerajaan yang tidak mengenal siang dan malam. Kita adalah warga kerajaan sorga. Jangan melihat apa yang di depan mata, kesulitan hidup dan lain-lain. Percayalah ada Tuhan. Masih ada pengharapan. Nah, oke, next saya akan agak panjang di sini. Ini soalnya bertepatan dengan hari raya ya, hari raya Ramadan tiba. Nah, saya waktu melihat saudara-saudara sepupu kita, saya melihat begini. Mereka merayakan Lebaran ini, mereka sebelumnya kan berpuasa atau ya sebulan. Mereka memohon apa? Ampunan dosa, terus kedua pahala, ya toh. Nah, kita orang Kristen, kita kehilangan satu sisi ini. Kita diselamatkan, jadi untuk ampunan dosa kita sudah diselamatkan melalui iman. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita bertobat dari jalan kita yang jahat. Kita diselamatkan oleh iman. Lalu kita menjalani hidup Kristen kita tertujunya kepada hal yang dunia. Kita datang ke gereja kepengen mendapat ketenangan. Kita memberi kepengen dapat berkat. Kita datang ke satu ibadah karena kita mencari hamba Tuhan. Kita minta jawaban atas masalah dan pergumulan kita. Justru kita orang Kristen, kita terpaku dengan hal yang dunia. Tapi apakah kita memikirkan suatu saat Tuhan juga menyediakan upah bagi setiap kita yang melayani Dia. Tuhan mengupahi setiap orang menurut perbuatannya selama di dunia. Firman berkata, kemuliaan bulan itu beda dengan kemuliaan matahari. Kemuliaan bintang beda dengan kemuliaan bulan. Ada orang yang mencintai Tuhan dan melakukan banyak hal karena cintanya kepada Tuhan selama di dunia. Dan nanti di sorga dia mendapat kemuliaan yang lebih daripada yang lain. Kita sebagai orang Kristen, kita lupa ini. Bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan saat kita kelak kembali ke sorga. Jadi mari kita mulai berpikir. Reward di sorga ini hanya bisa didapatkan dari apa yang kita kerjakan selama di dunia. Setelah kita meninggal sudah selesai. Tapi saat kita masih hidup dikasih kesempatan. Layani Tuhan dan kasih Tuhan. Dan kelak Tuhan akan mengupahi hamba-hambanya, anak-anak yang dikasih dengan kemuliaan yang daripadanya. Saya mau cerita tentang kisah seorang anak muda yang kaya. Ya, yang di Alkitab ditulis ada anak muda kaya berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus dan berlutut di depan Tuhan Yesus. Anak muda ini tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Lalu Tuhan berkata kepadanya, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tua, jangan berzina. Anak muda ini anak yang saleh. Dan dia berkata, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya itu sejak aku muda. Apalagi yang kurang. Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, hanya satu yang kurang. Jualah semua hartamu, bagikan pada orang miskin dan kau akan beroleh harta di sorga. Sesudah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu orang muda ini dengan sedih pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan mengingini kita menjual semua harta kita? Tidak, setiap orang kan berbeda. Tapi apakah kisah itu berhenti di sini? Tidak juga. Kita baca sama-sama karena ini penting. Markus 10. Ayo, siapa yang bawa Alkitab buku? Kita baca Markus 10 ya, karena ini penting. Biarlah kita memahaminya. Jadi kelanjutan kisah ini di ayat yang ke-28.
Markus 10 ayat 28 mulai. Bisa ditayangkan? Ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima berapa? 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Waktu Petrus tanya kepada Tuhan Yesus nih, "Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Bagian kami apa?" Tuhan Yesus tidak marah tuh. Petrus tidak dicitak terus, "Kamu tuh ya mata duitan." Enggak tuh. Tapi Tuhan tahu, Tuhan memang mengupahi dan Tuhan menghargai jerih lelah kita mengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata, mereka yang sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut aku, menerima 100 kali lipat. Dan kelak mendapat hidup yang kekal. Arahkan mata kita kepada harta sorgawi. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kalau di bumi, ngengat dan karat akan memakannya. Tapi harta di sorga itu kekal. Berikutnya, tadi kembali ke slide lagi. Ya, next. Jadi ini ada ayat referensinya, nanti bisa dicek sendiri. Ada upah di sorga. Selain upah, Tuhan menyediakan juga mahkota kemuliaan. Yang pertama, mahkota kehidupan, cepat aja untuk yang bertahan dalam pencobaan dan yang mati martir. Ada yang mau dapat mati martir? Yang kedua, mahkota kemuliaan bagi yang mengembalakan kawanan domba Tuhan. Yang ketiga, mahkota kemegahan atau sukacita untuk mereka yang memenangkan jiwa. Saya percaya papanya Jingjing dapat ini karena dia suka menginjil. 4, mahkota kebenaran untuk yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. 5, mahkota abadi untuk mereka yang bertanding dengan baik sampai garis akhir. Ini kemuliaan yang Tuhan beri bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan mengiring Tuhan. Tapi ada orang juga yang tidak dapat apa-apa. Ada, nanti kita akan baca. Next. Nah, sebentar, balik dulu. Kalau lihat gambar ini, saya waktu lihat gambar ini saya terenyuh loh. Karena apa? Tuhan mau pakai mahkota duri ini, menusuk kepalanya, agar kita suatu saat dimahkotai Tuhan dengan mahkota kemuliaan. Tanpa jalan salib, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak bisa dapat apa-apa. Tapi dengan Tuhan Yesus pakai mahkota duri itu, dan mati di kayu salib buat kita. Kelak, saat kita setia dengan Tuhan, Tuhan menyediakan mahkota kemuliaannya bagi setiap kita. Oke, tunjukkan ayatnya. Nah, tadi saya bilang ada orang-orang yang masuk surga juga, tapi tidak dapat apa-apa. Istilahnya Pak Yusak dulu, Ngkong Yusak, ngemper di surga. Enggak lah, di surga enggak ada ngemper. Tapi di barak, enggak punya rumah di sorga. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah setelah dasar diletakkan, Yesus Kristus, kita ini membangun di atas dasar ini. Tapi ada kualitas dari apa yang menjadi bangunan kita. Ada kualitasnya emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Yang ketiga yang di belakang, kayu, rumput kering, jerami, saat nanti diuji di hari Tuhan, diuji dengan api, itu akan terbakar. Tapi setiap pekerjaan kita yang mulia, yang berharga di hadapan Tuhan, itu akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Misalnya begini,
Mungkin kita melihat ada hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan, khotbah di mana-mana. Tapi kalau hamba Tuhan ini dalam hatinya menganggap bahwa ini pekerjaan, dia mendapatkan uang dari sini, yaitu yang dia dapat. Tidak ada kemuliaan di dalamnya. Kalau misalnya engkau dikaruniai suara yang bagus, dan engkau misalnya nyanyi di mimbar, muji Tuhan, tapi bukannya hati kita ke Tuhan, tapi engkau mengharapkan tepuk tangan jemaat, itulah upahmu. Kalau mungkin kita seorang pendoa dan kita berdoa berdiri di sini, berdoanya panjang, muluk-muluk, dengan mungkin puitis, indah, tapi hanya untuk dilihat orang dan dipuji orang, engkau tidak mendapat apa-apa. Itulah upahmu. Makanya saya waktu itu bolak-balik saya bilang, hamba-hamba Tuhan mega church yang gede, dia mungkin kaya sekali, bisa punya jet, punya rumah, mansion yang mewah di dunia. Ya saya bilang ya enggak apa-apalah. Mungkin upahnya di surga dinikmati di dunia. Saat masuk surga enggak dapat apa-apa lagi. Karena apa? Sudah dinikmati. Tapi apa yang dimaksud dengan kita membangun dengan emas, perak, dan permata? Saya bacakan Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan setiap orang sesuai tingkah langkah dan perbuatannya. Mungkin kau tidak melakukan banyak hal. Engkau mungkin melakukan hal yang tidak dilihat orang dan tidak dianggap. Mungkin kau hanya seorang ibu rumah tangga yang berdoa di rumah, tapi engkau menangisi jiwa-jiwa orang yang belum kenal Tuhan. Dan Tuhan yang melihat engkau di tempat yang tersembunyi itu akan mengupahi engkau. Tapi bukan berarti semua doa di rumah ya. Nanti tidak ada yang doa di gereja nanti ya. Tapi yang penting hati. Kalau hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, percayalah Tuhan menghargai itu sebagai sesuatu yang precious juga. Lakukan semuanya atas dasar cinta kita kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan, tapi kita juga hidup. Kita ingat ada upah yang kelak Tuhan akan berikan. Upah itu hanya bisa didapat saat kita ada di dunia, melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Yang tidak mau pelayanan, yang tidak mau terlibat apa-apa, yang penting selamat masuk surga, ya tidak apa-apa. Tinggal di bara. Tapi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, melayani Tuhan segenap hati, engkau benar-benar meraba hatinya Tuhan dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ada kemuliaan yang tersedia bagi umat Tuhan. Ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan Yesus, dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Jadi di sini bukannya Tuhan menghakimi menurut perbuatan yang baik dan jahat, bukan. Ini buat orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan datang dengan rewardnya dan akan memberikan kepada setiap orang, anak-anaknya, sesuai dengan perbuatannya di atas muka bumi.